Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hanya kali ini saya eh, iklan sedikit lah ya. Ada beberapa isu yang terbaru yaitu eh, we work from home gitu ya. Tidak hanya Spider-Man yang far from home, tapi ada work from home. Istilah dari Ibu Sri Mulyani ini atau KDR, kerja dari rumah. Saya ingin memberikan sedikit tips gitu ya ketika WFH ini, bagaimana sih WFH ini diterapkan gitu. Oke, sesuai judulnya ya. Jadi menyulap Google Drive menjadi kantor gitu. Yang kantornya malah di mana-mana. Oke. Jadi teman-teman sebelumnya saya jelaskan bahwa sedikit penjelasan. Eh, Google itu memberikan dalam satu akun ya, ketika kita memiliki satu akun Google itu memberikan beberapa fitur secara gratis gitu ya. Walaupun nanti ada yang berbayar. Fitur-fitur tersebut itu sendiri adalah bisa dilihat sebagiannya itu di kolom sebelah akun kita ketika membuka google.com. Nah, ini ada banyak yang bisa kita gunakan. Yang mungkin sering kita gunakan sendiri adalah YouTube, Gmail gitu ya, apalagi Play Store. Nah, oke, beberapa mungkin sudah menggunakan Google Drive sebagai alat eh, kebutuhan mereka gitu ya. Nah, ini saya ingin memberikan tips memaksimalkan si Google Drive itu menjadi kantor kita gitu, menyulap. Oke, saya ambil akun saya. Di sini saya memiliki cukup banyak akun gitu ya, teman-teman semua. Saya ambil akun kantor saya di Matika gitu ya, di Pendidikan Matematika di FKIP UGJ, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas nomor 1 Ciaji Majak Kuning. Saya buka Google Drive saya ini. Oke. Nah, sebetulnya gimana sih kantornya sendiri seperti apa? Ini yang saya ingin berikan teman-teman. Jadi Google Drive ini adalah kantor yang eh, kantor bergerak saya bilang. Karena di sini teman-teman bisa lihat di sini ada ketua program studi, ada sekretaris program studi, ada staf program studi, ada dokumentasi, ada folder dosen. Artinya kalau kita ibaratkan ini adalah ruangan Kaprodi, ruangan Sekprodi, ruangan staf, ada ruang dokumentasi, ada ruang khusus dosen, ada fakultas dan sebagainya. Nah, Drive sendiri, Google sendiri memberikan satu akun untuk satu drive itu sebesar 15 GB. Bayangkan teman-teman, ini berarti Google memberikan secara cuma-cuma flash disk yang isinya adalah 15 GB. Saat ini saya sudah terpakai cukup banyak 9,1 GB. Ini akun yang dibentuk sekitar tahun 2018 lah ya, 18 akhir. Dan hampir 1,5 tahun itu baru kepake 9 GB. Oke, di Drive sendiri ini ada beberapa fitur yaitu My Drive, komputer, dan lain sebagainya. Tapi oke lah, itu mungkin nanti ada les video. Tapi bagaimana ya kita menyulap kantor di pendidikan matematik ini menjadi sebuah, atau Drive ini menjadi sebuah kantor gitu. Tadi sudah jelaskan bahwa ini adalah ruangan-ruangan. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah kantor adalah ketika kita menggunakan fitur yang ada di bawah ini, yaitu fitur synchronize. Teman-teman bisa lihat tuh di bawah sini ada fitur synchronize, mungkin saya bisa gedein gitu ya. Di ujung bawah itu ada satu fitur namanya fitur synchronize. Nah, yang di sini bisa dilihat backup and synchronize from Google. Ini kalau saya klik, nah ada seperti ini. Ada satu email yang ininya adalah synchronize. Apa sih synchronize? Nah, ini synchronize. Synchronize itu bisa kita ibaratkan sebagai saling sinkron ya. Susah sebutnya, saling sinkron, menyamakan gitu ya, menyamakan antara file yang ada di Google dan yang ada di punya kita. Nah, oke, saya lebih jelaskan lagi seperti ini. Teman-teman semua bisa masuk ke Google, kemudian di sini nanti ada Drive, Google Download gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa download Google Drive.
Oke, ini file yang kita butuhkan untuk menjadikan ini adalah sebagai kantor kita ya. Di sini kita download saja yang personal, kita download, kita instalasi dan sebagainya. Nah, begitu terinstalasi, maka nanti teman-teman semua akan diarahkan seperti ini. Ketika pertama kali itu akan diarahkan, saya contohkan dengan add account ya, akan diarahkan ke dalam pop-up Windows. Tunggu sebentar. Pop-up Windows-nya. Oke. Ini bisa teman-teman cepetin aja nanti ya teman-teman. Ini kayaknya loadingnya lama banget. Oke, teman-teman nanti akan diarahkan seperti ini. Kita klik get started saja. Nanti ada sign in. Nah, untuk sign in ini ya teman-teman masukkan saja ya emailnya gitu kan. Misalkan Amami ini milik. Oke, kemudian tinggal next. Sorry. Nah, nanti ada beberapa fitur yang teman-teman perlu ketahui gitu ya. Karena di sini ada My PC, ada My Google Drive. Kalau My PC itu memberikan apa yang ada di laptop atau komputer kita itu diberikan ke drive kita. Jadi diberikan ke sini. Nanti laptop apa yang ada di laptop diberikan ke sini. Tapi kalau kita ambil yang kita ambil kalau kita sudah ada drive ingin diambil ke kita, itu bisa pilih yang Google Drive. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan. Jadi kita punya drive. Ini katakan ada drive gitu ya. Ini drive-nya Google. Nah, kemudian ini ada PC. Kemudian ada drive Google. Kalau teman-teman ingin mengambil data dari PC berikan ke drive, maka pilih yang tadi. Tapi kalau teman-teman sudah punya data di drive, ingin dikembalikan ke PC, maka ambillah yang tangan kanan deh ya. Maka ambil yang pulpen warna merah gitu ya. Nah, ini yang pilih drive. Jadi kalau teman-teman semua tadi pilih yang My PC, itu berarti PC kita kasih ke atas. Tapi kalau kita sudah punya drive, ini nggak usah di checklist. Kita pilih next saja. Artinya apa yang ada di drive dipilih ke kita. Pertanyaan sering muncul ke saya itu adalah, ini bisa nggak sih diganti gitu ya? Sangat bisa. Kita tinggal kasih change saja, karena defaultnya adalah di C. Kita kasih folder yang ada di punya kita. Gitu ya. Kita pilih folder, kemudian start. Nah, ini synchronize everything, berarti di drive kita sudah ada cukup banyak. Saran saya yang mana? Saran saya itu adalah yang ini. Jangan yang My PC, tapi yang Google Drive saja. Oke, kalau sudah di start ya teman-teman. Dalam hal ini saya sudah ada gitu ya. Jadi saya tidak melakukan ini. Kemudian, nah, bagaimana cara kerja dari synchronize ini? Nanti akhirnya akan terdapat folder-folder yang ada di drive ini secara otomatis pertama kali akan terdownload. Nah, ini adalah contoh. Nah, drive yang ada synchronize banget dengan yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Ya, di sini ada data Kaprodi, data Sekprodi, data staff dan sebagainya, bahkan getting started itu ada di sini. Nah, kantornya seperti apa sih atau ruangannya seperti apa gitu ya? Saya kasih contoh, misalkan ruangan Kaprodi atau Sekprodi gitu ya. Di sini ada absensi, ada data, kemudian ada penjadwalan, dan anggap saja ini dalam ruangan ada lemari. Misalkan lemari penjadwalan, double klik, ada di sini. Kalau nggak sinkronis gimana? Biasanya saya hanya upload saja nih di sini. Nggak jadi masalah sih sebetulnya upload. Hanya saja ketika kita memakai fitur synchronize ini, maka segala apapun yang kita lakukan di folder laptop, maka itu akan secara langsung
terintegrasi atau terupdate langsung oleh si Google ini. Saya kasih contoh teman-teman, ini misalkan saya ambil ada data Surya, kemudian saya ambil apa ya? Misalkan ini deh, saya tulis atau ini nih, atau ini nih, pemahaman matematis. Pemahaman matematis. Oke, misalkan saya membuka file pemahaman matematis tadi ya melalui, nah ini kalau saya tambahkan satu huruf saja, katakan Android 1 gitu ya. Teman-teman semua bisa lihat di sini nanti ini akan ada yang berputar. Ini tanda panah ke atas pertamanya. Teman-teman bisa lihat tanda panahnya ke atas. Tapi kalau misalkan ini saya save, katakan saya save nih ya teman-teman. Perhatikan yang bawah, dia akan berubah menjadi tanda kayak awan-awan muter gitu ya. Ini kalau kita klik, dia akan melakukan synchronize. Synchronize satu dari satu dan dia akan otomatis update. Dan keterangan ini adalah ketika sudah syn now gitu ya. Sudah tersinkron sekarang, baru sekarang ini, ya sudah nanti langsung tersinkron. Langsung tersinkronnya di mana sih sebetulnya? Ada di sini. Ini kalau kita buka, tadi kan ada di ruangan Sekprodi gitu ya. Kemudian ada di data Surya. Kemudian ada di pemahaman tadi ya, pemahaman. Oke, ini kalau kita buka. Nah, sudah ada satu ya. Satu di sini. Oke. Kayaknya dari tadi juga ada satu. Oke, kita cek lagi. Sekarang kita hilangkan ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita save lagi, perhatikan teman-teman yang awan di bawah. Nah, dia akan berputar lagi. Dia akan melakukan proses synchronize lagi dan saya nggak ada proses upload di sini. Ini adalah auto upload yang dilakukan. Nah, kemudian di sini saya coba buka lagi ya, teman-teman. Bahkan di sini sudah ada nih 422. Sorry, belum tersynchronize ya malah. Di sini ada 422 terakhir. Ini kan 423 ya. Ini saya refresh dulu berarti. Saya refresh. Kemudian kita coba buka lagi yang pemahaman tadi. Nah, sekarang sudah ganti jadi 423, 1 menit ketika saya menambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apa sih enaknya gitu dari sini nih? Ini ketika kita synchronize, tidak ada batasan dia ada dimanapun. Ketika kita mendownload aplikasi ini, katakan ada di laptop, ada di kantor, PC kantor. Nah, ini ada di tablet, ada di smartphone, ini semuanya ada. Semuanya bisa saya jelaskan. Jadi, cara kerjanya adalah seperti ini. Drive itu memiliki data yang ada itu ada di clouding drive, ada di awan lah kita bilang, ada di drive. Dan ketika kita synchronize, ini ada laptop kita, ada laptop, ini tersynchronize, kemudian ada PC kantor gitu ya. Ada PC kantor, ini ada PC gitu ya, PC kantor, tersynchronize, ini tersynchronize. Ada smartphone kita gitu ya. Ini ada smartphone, ini tersynchronize, ada tablet misalkan. Ada tablet. Ya, ada tablet, ini tersynchronize. Maka data-data kita itu sebetulnya kantor kita itu ada di sini. Ini adalah kantor kita. Kita mengedit di sini akan nyampe ke sini, tidak bawa laptop, kemudian ada di kantor. Tapi asalkan koneksi internet, dia langsung ada proses synchronize, maka terambil kerjaan kita yang ada di laptop awal.
Termasuk kalau nggak bawa laptop dan ada kerjaan di kantor yang sudah dikerjakan asalkan tersinkronize, itu akan ada di Google Drive teman-teman semua yang ada di smartphone maupun di tablet teman-teman. Dan inilah yang disebut ketika kita menyulap Google Drive ini menjadi kantor yang sebetulnya dibawa kemana-mana. Jadi apa ya? Ya work from home ini sebetulnya tidak hanya work from home ya. Work from anywhere jadi ya. Kerja dimanapun sebetulnya kita membawa kantor dimanapun. Bahkan ketika mungkin memerlukan data saat lagi nonton film pun buka saja lewat smartphone. Nah enaknya itu adalah tinggal sending to WhatsApp. Mungkin ada sesinya lagi nanti kita ya drive dengan di smartphone gitu nanti saya jelaskan juga. Oke teman-teman, seperti itu kalau ada permasalahan atau pertanyaan teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah gitu ya. Barangkali saat backup synchronize dan sebagainya. Dan perlu saya berikan sedikit masukan juga bagi teman-teman dosen. Nah, saya punya satu akun lagi namanya bimbingan dan ini yang bisa digunakan kita sebagai proses bimbingan skripsi ya gitu. Jadi data-data itu ada semua dan terekam semua di sini. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.